Shalom, saya Leni Felitalhandeo. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teologi Perjanjian Baru dan gereja mula-mula. Di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, perkembangan gereja mula-mula, yang kedua tantangan, yang ketiga respon teologis, dan yang terakhir yaitu eklesiologi. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu perkembangan gereja mula-mula. Hari Pentakosta yang dikenal 50 hari setelah kebangkitan Kristus merupakan hari di mana turunnya Roh Kudus atas para rasul-rasul yang ada di Yerusalem, dan juga ini menandai sebagai terbentuknya gereja mula-mula. Perkembangan gereja mula-mula diawali dengan dipenuhinya orang percaya oleh Roh Kudus. Dalam perkembangan dan pertumbuhan gereja mula-mula terjadi ketika para rasul memberitakan firman Tuhan. Perkembangan gereja mula-mula tidak terlepas dan dipengaruhi oleh kepemimpinan para rasul. Dalam hal ini, rasul merupakan orang yang telah dipilih secara langsung oleh Yesus Kristus menjadi pemimpin mula-mula dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tantangan. Di sini ada beberapa tantangan dalam gereja mula-mula. Yang pertama, persekusi terhadap umat Kristen. Yang kedua, struktur sosial Romawi yang hierarkis dengan kelas senat, kesatria, dan rakyat jelata turut membentuk dinamika perkembangan gereja awal. Yang ketiga, struktur sosial yang kaku juga menjadi hambatan bagi penyebaran agama Kristen di kalangan elit Romawi. Yang keempat, banyak anggota senat dan kesatria yang memandang agama Kristen sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Romawi. Yang kelima, budaya Romawi yang sinkretis dengan berbagai macam dewa dan kepercayaan. Dan yang terakhir yaitu tantangan mengintegrasikan iman mereka dengan filsafat Yunani yang dominan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu respon teologis. Pada tahap awal, ajaran-ajaran dasar seperti pengakuan Yesus sebagai Mesias Anak Allah serta karya keselamatannya disalib dan kebangkitannya mulai disampaikan secara lisan dalam komunitas-komunitas gereja mula-mula. Konsili-konsili gereja seperti Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel menjadi titik penting dalam pembentukan doktrin. Disinilah kredo-kredo seperti pengakuan iman Nisea lahir sebagai ringkasan doktrin resmi gereja. Doktrin juga dibentuk melalui refleksi para bapak gereja seperti Agustinus, Athanasius, dan Tertullianus yang menafsirkan kitab suci sebagai konteks pergumulan zaman mereka. Selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu eklesiologi. Gereja sebagai komunitas yang terbuka merupakan sebuah persekutuan yang bersedia membantu orang selaku ciri kehidupan kekristenan. Komunitas itu sendiri adalah persekutuan untuk memenuhi kebutuhan secara holistik, dan komunitas itu tidak bermaksud untuk menyampaikan karya keselamatan Allah kepada semua orang dan bangsa. Gereja yang terorganisir, yaitu jabatan dari presbiteri dan diakon yang memiliki fungsi, semua ini difokuskan untuk memimpin dan mengendalikan gereja, menggunakan semua talenta dan semua kekuatan untuk membangun gereja. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.